Bertemu lagi. Aku bisa saja mengambil kepalamu sebagai tanda bukti telah mengalahkan musuh. Namun, masalahnya adalah kalian terjebak dalam arai bendera surgawi yang merupakan perisai yang mengurung kalian di sini sehingga kalian tak bisa lagi melarikan diri. Sahut Fang Yuan sembari menengadah menatap langit dan menghela napas panjang. Raut wajahnya tampak sedih seperti berat menunaikan tugas ini. Kalaupun pergi meninggalkan kalian, maka dewa yang lain tetap akan mengetahui keberadaan kalian. Jadi, pilihan kalian satu-satunya adalah kematian atau menyerahkan diri. Tidak mungkin. Sejak kapan kita memasuki perisai? Ye Xie terkejut. Sial. Padahal dari kemarin aku tidak melihat keberadaan dewa di sekitar kita. Gerutu Ye Jing sembari menatap patriark klan Ye yang masih bersujud di tanah. Ye Langtian menarik napas dalam-dalam dan berkata, kita tidak punya pilihan, mari bertarung hingga titik darah terakhir karena bila kita menyerah maka kita akan dimasukkan ke dalam pagoda surgawi dan masuk ke tempat terkutuk itu sama saja dengan kematian karena tak ada yang pernah keluar dari sana setelah dijerumuskan ke sana. Para pejuang Asura klan Ye segera memasang kuda-kuda bela diri mengepung Fang Yuan yang melayang 10 tombak dari permukaan tanah. Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai tipis dan berkata, aku takjub dengan keberanian kalian. Dia kemudian mencubit pipi Fang Ling. Pindahkan mereka Linger. Oh, ya, kalian lebih baik pulang ke klan Ye, karena dewa dari pengadilan surgawi sudah datang dan memulai perang pengambil alihan kembali wilayah tengah yang Asura rebut. Fang Yuan menasehati mereka dan lingkaran cahaya terang tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Ye Langtian dan bawahannya yang masih bingung dengan seruan Fang Yuan dibuat kaget dan tiba-tiba mereka muncul di kota Huayang, kota yang dekat dengan perbatasan wilayah utara. Ini adalah teknik hukum ruang. Ye Langtian tercengang. Teknik hukum ruang itu sangat langka dan sulit dipelajari. Pantas saja Dewi lemah itu selalu bersama Dewa Kipas. Ternyata gara-gara dia ahli teknik hukum ruang lah makanya Dewa Kipas membawanya. Dia berspekulasi. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kabur dari medan perang ini? Tanya Ye Xie. Tidak. Kalau kita kabur maka klan Ye akan dicap sebagai klan penakut dan kita akan dikucilkan oleh klan lain. Satu-satunya cara teraman adalah kita bertahan di kota ini sembari menunggu pasukan Raja Yan atau Raja Asura lain. Sahut Ye Langtian. Bila ada yang bertanya kenapa mereka bisa berada di kota Huayang, ia tinggal menjawab mereka secara tidak sengaja memasuki portal dimensi milik para dewa sehingga dipindahkan ke kota Huayang ini. Dewa Luo Feng terkejut tiba-tiba tidak merasakan aura keberadaan Asura yang terjebak di dalam arai bendera surgawi. Apakah para pejuang Asura itu lemah dan Dewa Kipas langsung membunuh mereka dengan panah Phoenix-nya? Gumamnya berspekulasi. Sementara itu, Fang Yuan dan Fang Ling segera melesat ke arah selatan untuk segera bergabung dengan rombongan Dewi Li Qiling. Saat Fang Yuan bergabung dengan mereka, ternyata mereka juga telah memusnahkan kelompok Asura yang terjebak di sana. Fang Yuan merasa beruntung ditugaskan oleh Dewi Li Qiling ke arah tenggara tadi, sehingga klan Ye yang sudah ia anggap temannya itu baik-baik saja. Ternyata Dewi Li Qiling ini membawa keberuntungan. Kita sudah mencapai perbatasan selatan dan tak ada satu iblis pun di sini, padahal kemarin-kemarin mereka selalu muncul seperti air bah.
Seru Dewa He Qian tersenyum bahagia karena bila hal seperti ini terus berlanjut maka perang akan segera berakhir dan kehidupan damai seperti dulu akan terulang kembali. Fang Yuan berpikir tidak mungkin pasukan iblis mundur dengan mudah. Dia yakin mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya dan ia harus bersiap-siap bila terjadi sesuatu yang tak terduga. Fang Yuan mengangguk pelan untuk mengiyakan seruan Dewa He Qian agar dewa yang menjadi teman baiknya itu tidak merasa khawatir lagi. Setelah mencapai perbatasan selatan, Dewi Li Qiling memerintahkan dewa tingkat menengah dari salah satu murid tanah suci Istana Surgawi memasang arai bendera surgawi di sepanjang perbatasan tersebut dan mereka terus bergerak ke sisi timur, yang merupakan arah datang Fang Yuan saat kabur dalam perang di perbatasan utara. Kita akan beristirahat di sini karena matahari sudah tenggelam. Seru Dewi Li Qiling setelah mereka menyusuri perbatasan selatan hingga sejauh 100 mil dan memasang arai bendera surgawi di sepanjang perbatasan tersebut. Fang Yuan dan Dewa He Qian memilih beristirahat di lereng bukit berbatu dan tidak mau dekat-dekat dengan Dewi Li Qiling, karena Fang Yuan tidak ingin Dewi tertinggi itu menyadari kalau aura dewa miliknya sebenarnya palsu. Fang Yuan duduk bersila menyerap energi spiritual di sekitarnya yang telah tercemar dengan energi spiritual iblis karena di tempat ini banyak iblis yang tewas dihancurkan oleh pejuang Asura. Dewi Luoyan yang merupakan murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih tiba-tiba menghampiri Fang Yuan. Dia tersenyum hangat dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Apakah Dewa Kipas benar-benar ingin bergabung dengan Istana Abadi? Tanya Dewi Luoyan sembari duduk di sebelah Fang Ling. Fang Yuan mengerutkan keningnya, ia merasa curiga dengan sikap ramah Dewi Luoyan karena untuk apa Dewi Luoyan bertanya apakah dirinya mau bergabung dengan Istana Abadi. Sementara Istana Teratai Putih itu hanya menerima murid Dewi wanita saja atau... Fang Yuan melirik tatapan mata Dewi Luoyan yang tertuju pada Fang Ling. Episode sebelumnya. Arai Bendera Surgawi. Episode berikutnya. Maukah Dewi Ling bergabung dengan Istana Teratai Putih? Fang Yuan. Maukah Dewi Ling bergabung dengan Istana Teratai Putih? Dewi Luoyan seperti sedang mengamati bakat bela diri yang dimiliki Fang Ling. Kalau ia memeriksanya dengan teliti maka ia akan mengetahui kalau Fang Ling itu memiliki energi spiritual api dan es. Senyuman di sudut bibir Dewi Luoyan makin cerah. Kami telah memutuskan bergabung dengan Istana Abadi. Sahut Fang Yuan, sehingga senyuman yang terpancar dari sudut bibir Dewi Luoyan menghilang. Bagaimana kalau Dewi Ling bergabung dengan Istana Teratai Putih saja? Aku yakin ia akan berkembang pesat seperti senior kami Dewi Liu Ruxu yang baru bergabung belasan tahun saja dan beliau langsung naik tingkat dari ranah keabadian tingkat rendah menjadi ranah keabadian tingkat menengah. Aku yakin dalam beberapa tahun lagi beliau akan menjadi dewa tertinggi. Wajah Dewi Luoyan berseri-seri. Jika Dewi Ling bergabung dengan Istana Teratai Putih aku yakin kamu juga akan seperti beliau karena bakatmu sebenarnya sangat hebat hanya saja kamu tidak mengolahnya, karena saat aku perhatian kamu hanya rebahan saja di sisi Dewi Kipas. Apa yang membuatmu begitu? Apakah kamu mengalami hambatan dalam kultivasimu? Fang Yuan terkejut mendengar nama guru dari istrinya itu ternyata berada di Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih. Syukurlah Nona Liu Ruxu menjadi dewi hebat.
Fang Yuan langsung teringat dengan masa lalunya saat masih menjadi dewa dan ia pergi ke kerajaan suci Heidong untuk mengambil pedang matahari dan pedang bulan. Liu Ruxu lah yang selalu membantunya karena wanita cantik yang melindunginya secara diam-diam saat terlahir kembali itu ternyata mencintai dirinya. Namun, saat ia menyadari perasaan Liu Ruxu, wanita yang juga ia panggil ibu itu telah naik ke surga. Apakah Dewi Yan mengenal Dewi bernama Xiao Yue? Tanya Fang Ling sembari memegang tangan Dewi Luoyan, sehingga Dewi Luoyan terkejut. Kenapa Dewi Ling sangat penasaran dengan keberadaan Dewi Xiao Yue itu? Dewi Luoyan menggelengkan kepala. Aku sudah lama tidak kembali ke Istana Teratai Putih dan saat aku ingin kembali ke sana, tiba-tiba aku ditugaskan ke dunia abis ini dan nama Dewi yang kamu sebutkan itu sepertinya tidak ada di Istana Teratai Putih. Fang Ling langsung menundukkan wajahnya, dia terlihat sedih karena keberadaan ibunya belum jelas di mana rimbanya. Karena di Istana Abadi juga tidak ada Dewi yang bernama Xiao Yue menurut Dewa Luo Feng. Fang Yuan tahu apa yang dirasakan oleh putrinya saat ini. Maaf Dewi Yan. Aku dan Dewi Ling sudah melakukan sumpah darah yang berjanji akan selalu bersama dan saling melindungi serta tak akan terpisahkan walaupun badai menghadang. Persahabatan kami akan selalu kokoh layaknya karang yang dihantam ombak. Fang Yuan segera berdiri dan mengibaskan kipas bambunya sembari menengadah menatap langit agar terlihat dramatis. Dewi Luoyan hanya bisa menghela napas panjang karena Dewi Ling tidak mau bergabung dengan Istana Teratai Putih yang merupakan pulau terapung di dunia surgawi yang menghususkan diri menerima Dewi saja dan merupakan salah satu dari 7 tanah suci Istana Surgawi terkuat. Baiklah, aku tak bisa memaksa Dewi Ling bergabung dengan Istana Teratai Putih kami dan bila Dewi Ling berubah pikiran maka kamu jangan sungkan mencariku karena pintu Istana Teratai Putih selalu terbuka untuk Dewi berbakat sepertimu. Seru Dewi Luoyan tersenyum hangat dan kembali ke sisi Dewi Li Ciling karena dirinya bertugas memasang arai bendera surgawi. Dewa Hekian tidak menyangka ternyata Dewa Kipas dan Dewi Ling melakukan sumpah darah menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Aku juga harus berkultivasi lebih giat lagi agar semua tanah suci Istana Surgawi berebut ingin merekrutku. Gumam Dewa Hekian tersenyum cerah. Pasukan iblis yang bertugas sebagai mata-mata terkejut melihat perisai emas muncul di sepanjang perbatasan dengan wilayah dewa. Kita harus melaporkan ini pada Dewi Iblis Mogongni. Mungkinkah perisai ini dibuat oleh dewa tertinggi yang kemarin muncul itu? Salah satu iblis berspekulasi. Kalau perisai seluas ini biasanya sangat lemah karena butuh banyak energi spiritual untuk mempertahankan perisai itu. Kata iblis yang lain mendekati arai bendera surgawi dan menempelkan tangannya pada perisai berwarna emas di depannya tersebut. Arai bendera surgawi bereaksi dengan energi spiritual iblis dari iblis tingkat rendah itu. Kemudian niat pedang berwarna emas yang jumlahnya ribuan muncul dari arai bendera surgawi, sehingga iblis yang menyentuh arai bendera surgawi terkejut dan panik. Sial! Ternyata ini adalah formasi bertahan dan menyerang. Gerutunya segera melarikan diri. Iblis-iblis lain juga segera melarikan diri. Akan tetapi tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping saat terkena niat pedang emas tersebut. Hanya 3 iblis saja yang berhasil melarikan diri karena mereka memiliki artefak pertahanan menangkis niat pedang emas dari arai bendera surgawi. Ketiga iblis itu kembali ke Istana Iblis dan melaporkan kejadian yang mereka alami pada Dewi Iblis Mogongni.
Dewa iblis lainnya terkejut mendengar laporan dari ketiga iblis tersebut, sedangkan Dewi Iblis Mogongni masih seperti biasanya, dia terlihat melamun dan tidak mengatakan apa-apa. Sial. Padahal kita hampir menang. Gerutu Dewa Iblis tertinggi karena pasukan iblis awalnya merebut wilayah yang dikuasai oleh dewa dengan mudah. Namun, tiba-tiba pejuang Asura yang dipimpin oleh Raja Asura menghadang laju kemenangan mereka. Bahkan salah satu dewa iblis tertinggi dibunuh oleh Raja Asura dan satu lagi menghilang entah kemana. Mungkin kita mundur permanen saja sembari memulihkan kekuatan pasukan iblis. Biarkan saja pejuang Asura yang berperang melawan dewa. Sahut Dewa Iblis tingkat menengah. Bagaimana pendapat Dewi Iblis Mogongni? Dia memberanikan diri bertanya. Episode sebelumnya. Bertemu lagi. Episode berikutnya. Keputusan Dewi Iblis Mogongni. Fang Yuan. Keputusan Dewi Iblis Mogongni. Dewi Iblis Mogongni menarik napas dalam-dalam, sehingga semua dewa iblis di ruangan itu berhenti bernapas untuk menantikan apa yang ingin ia ucapkan. Apakah belum ada kabar di mana posisi Dewa Iblis Haiyao? Tanya Dewi Iblis Mogongni sembari membuka matanya dan menatap ketiga iblis tingkat rendah yang bertekuk lutut di lantai. Mereka merasa tertekan dan kepala mereka terasa sakit seperti akan meledak saja. Kami tidak menemukan jejaknya dan ada kabar dari beberapa iblis kalau mereka melihat pertarungan dua entitas yang setara dengan dewa iblis tertinggi di dekat kota Yunzun. Mereka melihat pedang sebesar gunung dan panjangnya mencapai awan. Juga ada jutaan pedang yang muncul di langit, ada juga sosok aneh sebesar gunung dengan satu mata besar di wajahnya. Kata iblis yang satunya lagi. Pedang sebesar gunung. Gumam Dewi Iblis Mogongni tidak tahu siapa sosok yang menggunakan teknik seperti itu, karena bila disangkut pautkan pada Dewa Fang Yuan maka itu salah besar sebab 100.000 tahun yang lalu dirinya dikalahkan dengan tinju naga penggetar langit. Dewa Iblis Haiyao sudah mati oleh pengguna pedang itu. Tapi siapa dia sebenarnya? Apakah salah satu dari 4 raja yang ada yang memiliki teknik berpedang seperti itu? Aku sudah melawan keempat raja Asura itu sejak dulu saat masih menjadi iblis biasa dan mereka tidak ada yang memiliki teknik berpedang yang dapat mengeluarkan jutaan pedang. Mungkin ada dewa yang berpura-pura menjadi kucing padahal dia adalah harimau di kota Yunzun, karena kebetulan sekali pertarungan itu terjadi di dekat kota itu. Sahut Dewa Iblis tertinggi berspekulasi. Dewi Iblis Mogongni tak mengatakan apa-apa dan dia menutup matanya sembari berpikir, mungkinkah dewa itu adalah Dewa Fang Yuan? Karena tidak mungkin selama 100 tahun ini ia masih dewa tingkat menengah. Apalagi ia juga mampu menahan ledakan energi spiritual saat energi spiritual iblisku berbenturan dengan energi spiritual petir Dewa Suanji. Dewi Iblis Mogongni merasa perang ini makin sulit ditebak. Persiapkan pasukan, kita akan menyergap mereka di wilayah timur. Seru Dewi Iblis Mogongni sembari menghilang menjadi kepulan asap hitam. Akhirnya kita bergerak juga. Aku sudah tak sabar melawan dewa dari pengadilan surgawi itu. Dewa Iblis tertinggi tersenyum lebar karena ia sudah merasa bosan berada di istana iblis tanpa melakukan apa-apa dan hanya menatap Dewi Iblis Mogongni yang seperti balok es yang sulit dipahami tersebut. Senio Gao Yuan. Apakah tidak apa membiarkan wanita itu memimpin kita? Tingkahnya makin arogan saja dan tak peduli dengan nasib kita,
seolah-olah dia menganggap kita hanya bidak catur yang ia pergunakan sesuka hatinya saja. Keluh Dewa Iblis tingkat menengah setelah Dewi Iblis Mogongni pergi. Aku tahu apa yang kalian rasakan saat ini, sahut Dewa Iblis Gao Yuan, satu-satunya Dewa Iblis tertinggi yang tersisa-sisa selain Dewi Iblis Mogongni. Kalian sudah tahu wanita itu lebih kuat dariku, dan kekuatan juga masih kita butuhkan untuk menghadapi dewa dari pengadilan surgawi. Kalau kita memenangkan perang ini maka aku akan membantu kalian melenyapkannya untuk membalaskan dendam atas kematian saudara-saudara kita akibat kepemimpinannya yang tak becus itu. Padahal Gao Yuan tidak pernah berencana melawan Dewi Iblis Mogongni, kecuali ia terluka parah maka dirinya akan memanfaatkan para Dewa Iblis ini melakukan kudeta terhadap Dewi Iblis Mogongni dan menjadi penguasa dunia abis. Semua Dewa Iblis tingkat menengah dan Dewa Iblis tingkat rendah segera bertekuk lutut di hadapan Dewa Iblis Gao Yuan. Kami berjanji akan setia pada Yang Mulia Dewa Iblis Gao Yuan dan mengutuk kehancuran untuk musuh-musuh pasukan iblis. Sudut bibir Dewa Iblis Gao Yuan memancarkan seringai jahat karena senang mendapatkan kesetiaan dari bidak-bidak yang tak berharga di depannya itu. Namun, 3 iblis tingkat rendah yang melaporkan kejadian di perbatasan tampak kebingungan karena mereka tidak tahu ada perang urat saraf antar para petinggi pasukan iblis. Dewa Iblis Gao Yuan menjentikkan jari tangannya dan ketiga iblis tingkat rendah itu langsung menjerit kesakitan, tubuh mereka menyusut dan sesaat kemudian hanya tinggal tulang belulang saja. Dewa Iblis Gao Yuan tidak ingin mereka akan menyebarkan perpecahan di internal petinggi pasukan iblis yang mengakibatkan moral mereka turun dan yang paling ia takutkan adalah Dewi Iblis Mogongni mengetahui pengkhianatannya. Kalian boleh pergi dan jangan sampai kejadian ini sampai bocor keluar. Seru Dewa Iblis Gao Yuan sembari melambaikan tangan. Baik Dewa Iblis Gao, sahut mereka serentak dan semuanya menghilang menjadi kepulan asap hitam. Episode sebelumnya. Maukah Dewi Ling bergabung dengan Istana Teratai Putih? Episode berikutnya. Raja Asura Long. Raja Asura Long. Fang Yuan yang sedang bermeditasi terkejut saat merasakan permukaan tanah bergetar hebat, sehingga ia segera membuka mata dan melompat ke atas pedang besarnya, kemudian terbang tinggi untuk melihat apa yang membuat tanah sampai bergetar tersebut. Semua dewa murid-murid dari Tanah Suci Istana Surgawi bergabung untuk memperkuat arai bendera surgawi. Seru Dewi Li Qiling setelah melihat kedatangan pejuang Asura yang tampak seperti tsunami tersebut. Dewa Kipas, bantu aku di baris depan, katanya lagi karena ia sangat yakin Dewa Kipas memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat. Aku. Fang Yuan menunjuk dirinya sendiri. Siapa lagi? Masa Dewi Pemalas itu? Sahut Dewi Li Qiling sembari menunjuk ke arah Fang Ling. Fang Yuan tersenyum masam dan mengirim suara telepati pada Fang Ling untuk berada di baris belakang saja bersama Dewa Hekian. Sial. Mereka banyak sekali. Mungkin mencapai 100.000 pejuang Asura. Semua dewa tingkat rendah juga ikut menyalurkan energi spiritual kalian pada arai bendera surgawi. Seru Dewi Li Qiling lagi, sehingga hanya dirinya dan Fang Yuan saja yang akan bertarung melawan pejuang Asura. Fang Ling pun mengalirkan energi spiritualnya pada arai bendera surgawi dengan wajah murung, karena ia ingin melihat ayahnya bertarung melawan Raja Asura. Beberapa tarikan napas kemudian,
Raja Asura yang menunggangi binatang spiritual salamander sebesar gunung berhenti di depan perisai berwarna emas. 100.000 pejuang Asura juga segera berhenti dan terkejut melihat ada perisai di depan mereka. Sepertinya yang dikatakan oleh mata-mata kita itu benar kalau dewa tertinggi sudah datang ke dunia abis ini. Kata pejuang Asura yang merupakan murid dari tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang. Raja Long yang merupakan salah satu dari 4 Raja Asura menyipitkan matanya menatap perisai berwarna emas di depannya dan ia merasa ada aura dewa di balik perisai berwarna emas itu. Binatang spiritual salamander atau siluman yang tidak bisa bertransformasi menjadi manusia itu menjulurkan lidahnya karena ia juga mencium aura dewa di balik perisai berwarna emas di depannya. Biarkan aku mencoba menghancurkan perisai aneh ini. Pejuang Asura yang merupakan tuan muda dari klan besar dengan angkuh maju ke depan dan segera menempelkan tangannya ke perisai berwarna emas itu. Raja Long merasakan fluktuasi energi spiritual pada perisai berwarna emas itu. Mundur. Jangan sentuh itu. Namun, seruannya sudah terlambat. Telapak tangan pejuang Asura muda itu telah menempel pada arai bendera surgawi, yang langsung mengeluarkan ribuan niat pedang emas. Gonger. Teriak ayah pejuang Asura itu sembari melesat ke depan dan mengayunkan pedangnya. Pejuang Asura muda menitikkan air mata dan wajahnya langsung pucat sembari melompat menjauh dari sana. Namun, usahanya sia-sia saja, niat pedang emas menancap di punggung, kedua tangan, kaki dan kepalanya. Tidak kek. Teriak ayah pemuda Asura itu sembari mengayunkan pedangnya menangkis niat pedang emas yang melesat ke arahnya. Dia terkejut karena niat pedang emas itu sangat kuat dan kekuatannya setara dengan pejuang Asura tingkat menengah atau dewa tingkat menengah, sehingga ia terhempas beberapa langkah. Hanya pemuda Asura bernama Gong itu saja yang tewas karena bagian depan pasukan Asura Raja Long adalah para patriark klan besar dan pejuang Asura terkuat mereka, sementara pejuang Asura dari klan kecil berada di barisan belakang, sehingga pejuang Asura bagian depan itu dapat menahan serangan dari niat pedang emas. Formasi yang sangat hebat dapat bertahan dan menyerang sekaligus. Raja Long memuji arai bendera surgawi. Artefak seperti ini pasti dibawa dari salah satu pulau terapung di dunia surgawi. Dia berspekulasi. Sampai kapan kalian bersembunyi di sana para dewa lemah? Atau kalian akan bersembunyi di cangkang ini selamanya? Cibirnya. Dewi Li Qiling mengerutkan keningnya dan menatap Fang Yuan. Aku tahu kamu sangat kuat, jadi tolong jangan simpan kekuatanmu karena bila Raja Asura itu terus menyerang arai bendera surgawi maka lambat laun arai bendera surgawi akan rusak juga. Lagi pula bila kita berhasil mengalahkannya maka aku yakin Raja Asura lain akan memutuskan mundur juga dari wilayah tengah ini seperti pasukan iblis. Fang Yuan tersenyum masam. Ternyata Dewi Li Qiling sudah curiga kalau dirinya sebenarnya cukup kuat. Dengan terpaksa Fang Yuan menganggukkan kepala tanda setuju dan mengeluarkan panah Phoenix dari cincin dimensinya. Dia segera membidik Raja Long seperti saat dulu ia memanah Raja Yan. Anak panah yang diselimuti energi spiritual api Phoenix melesat dengan kecepatan tinggi dan membentuk siluet Phoenix. Dalam satu kedipan mata anak panah itu telah sampai di depan wajah Raja Long dan pahlawan kesiangan dari pejuang Asura muda murid tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang yang kekuatannya hanya setara dengan dewa tingkat menengah menangkis anak panah itu dengan pedangnya.
Ledakan api yang sangat besar mengakibatkan energi spiritual di sekitar mereka terdistorsi untuk sesaat, kemudian menghempaskan pejuang Asura muda itu. Raja Long dan Dewi Li Qiling terkejut melihatnya karena tubuh pemuda Asura itu telah hangus terbakar, padahal pemuda itu setara dengan dewa tingkat menengah. Mungkinkah yang menembakkan anak panah itu adalah dewa tertinggi? Gumam Raja Long menatap tajam ke arah perisai berwarna emas di depannya. Bagaimana bisa energi spiritual api miliknya sangat kuat? Padahal ia hanya menggunakan artefak tingkat tinggi saja, bukan artefak tingkat surgawi. Dewi Li Qiling kebingungan. Lupakan saja. Lebih penting saat ini kami harus mengalahkan Raja Asura ini. Gumamnya lagi. Episode sebelumnya. Keputusan Dewi Iblis Mogongni. Episode berikutnya. Pertempuran melawan pasukan Raja Long. Perang melawan pasukan Raja Long. Jutaan kelopak-kelopak bunga mawar merah melesat seperti badai menuju ke arah hamparan pejuang Asura yang dipimpin oleh Raja Long tersebut. Pejuang Asura yang setara dengan ranah keabadian tingkat menengah dan tingkat rendah langsung disayat-sayat oleh kelopak bunga mawar setajam belati tersebut. Genangan darah membanjiri barisan depan pasukan Asura yang dipimpin oleh Raja Long itu. Hanya tulang belulang para patriark klan Asura saja yang tertinggal. Ekspresi wajah Raja Long menjadi masam. Ia tak menyangka ada dewa tertinggi lainnya di balik arai bendera surgawi di depannya ini. Kalau terus seperti ini maka bawahannya akan dihancurkan dengan mudah, seperti menyiram air panas pada sarang semut. Bentuk formasi menyerang dan bagian belakang bentuk formasi bertahan. Suara Raja Long menggema di telinga seluruh pejuang Asura. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul 1000 langkah dari arai bendera surgawi. Cahaya itu adalah formasi susunan surgawi yang merupakan formasi bertahan dalam area kecil seperti yang digunakan oleh pasukan dewa di kota Yunzun dulu. Di belakang Raja Long, pejuang Asura murid-murid Tanah Suci Istana Surgawi. Tanah terlarang membentuk formasi darah Asura. 50 pejuang Asura yang setara dengan ranah keabadian tingkat menengah menyatukan kekuatan mereka dengan cara mengalirkan energi spiritual pada formasi darah Asura, sehingga muncul siluet pejuang Asura sebesar gunung di depan mereka. Siluet pejuang Asura sebesar gunung itu setara dengan dewa tertinggi, akan tetapi akan mengkonsumsi energi spiritual mereka dalam besar sehingga hanya dapat bertahan dalam beberapa batang dupa saja. Raja Long hanya memerintahkan bawahannya cukup menggunakan 2 formasi darah Asura saja karena pihak dewa menurutnya hanya memiliki 2 dewa tertinggi saja. Secara teori pihak Raja Long akan memenangkan pertarungan ini. Fang Yuan terkejut melihat siluet pejuang Asura sebesar gunung di depannya. Sepertinya teknik bela diri semakin canggih saja. Dulu sewaktu aku masih menjadi dewa tidak ada teknik bela diri seperti ini. Fang Yuan berkata dalam hati. Apakah kita juga bisa membuat raksasa seperti itu? Tanyanya pada Dewi Li Qiling. Tentu saja bisa. Tetapi kita kekurangan dewa tingkat menengah untuk mengaktifkan formasi itu. Para dewa tingkat menengah di dunia surgawi bertarung menggunakan formasi seperti itu juga. Sahut Dewi Li Qiling sembari memutar-mutar payung merahnya, sehingga kelopak-kelopak bunga mawar kembali melesat seperti ular yang meliuk-liuk melilit siluet pejuang Asura sebesar gunung tersebut.
Kelopak-kelopak bunga itu mengikis tubuh siluet pejuang Asura yang langsung membentuk niat pedang dan menebas kelopak-kelopak bunga itu hingga sebagian dari kelopak-kelopak bunga mawar itu hancur menjadi butiran debu. Para pejuang Asura yang berada di formasi darah Asura segera mengalirkan lebih banyak energi spiritual mereka untuk meregenerasi tubuh siluet pejuang Asura sebesar gunung yang telah dikikis oleh kelopak-kelopak mawar dari Dewi Lichiling. Fang Yuan memikirkan sebuah ide yang menurutnya akan sangat membantu dalam perang ini. Bolehkah aku menggunakan formasi seperti yang mereka gunakan? Tenang saja, aku memiliki roh bela diri yang dapat menyerap energi spiritual di sekitar kita, tetapi sayangnya energi spiritual itu tidak dapat kuserap. Andai saja dapat kuserap maka aku akan menjadi dewa tertinggi dengan mudah. Fang Yuan berbohong agar kekuatan aslinya tidak diketahui oleh para dewa. Dirinya harus merahasiakan kekuatannya itu karena di masa depan bisa saja ia akan bertarung melawan para dewa juga, untuk mewujudkan impian putrinya bertemu lagi dengan Xiao Yue. Walaupun dewa memiliki sifat yang baik dan berlaku adil, tetap saja tak akan bisa menjamin mereka dapat bertemu dengan Xiao Yue tanpa menimbulkan masalah. Dia harus bersiap-siap dengan situasi yang tak terduga. Dewi Lichiling terkejut mendengar ucapan Fang Yuan dan mengira ia sedang bercanda. Namun, Dewi Lichiling langsung tercengang begitu melihat roh bela diri Phoenix yang sangat besar melayang di atas mereka. Kamu berasal dari dunia yang sama dengan dewa tertinggi pemimpin suci pengadilan surgawi. Dewi Lichiling berkata dengan mulut menganga. Kalau beliau tahu pasti beliau akan mencarimu secara langsung karena saat dia gagal merekrut Dewi Liu Ruxu yang juga memiliki roh bela diri beliau sangat kecewa sekali. Fang Yuan tidak pernah mendengar ada kultivator di dunianya yang naik ke surga selain Liu Ruxu dan Xiao Yue, karena mereka selalu gagal saat mencoba menerobos ke ranah yang tidak diketahui. Dalam sejarah sekte-sekte besar di benua tengah juga tidak ada yang mengisahkan tentang dewa tertinggi pemimpin suci pengadilan surgawi tersebut. Fang Yuan menduga-duga mungkin dewa itu berasal dari periode lampau di atas jutaan tahun yang lalu atau mungkin lebih, sehingga tidak ada catatan sejarah tentangnya. Pemimpin suci memiliki roh bela diri naga emas yang membuatnya menjadi salah satu dewa terkuat yang ditakuti para dewa iblis dan asura. Dewi Lichiling berkata dengan bangga. Ambil ini dan bantu aku menghancurkan Raja Asura ini, saudara Dewa Kipas. Dewi Lichiling melempar gulungan yang merupakan formasi senjata surgawi versi yang sama dengan formasi darah Asura yang digunakan oleh pejuang Asura. Hahaha. Terima kasih senior Dewi Lichiling. Aku juga akan memperlihatkan raksasa dewa yang lebih agung dari milik mereka. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh, sehingga Dewi Lichiling dan para dewa lainnya merasa Dewa Kipas seperti memiliki niat buruk saja. Fang Yuan meminta roh bela diri Phoenix mengecil dan hinggap di pundaknya, yang sebenarnya hanya sebagai pajangan saja agar saat ia menggunakan teknik pernapasan alam Dewi Lichiling tidak curiga bahwa ialah yang menggunakan teknik yang sangat curang tersebut, karena tidak perlu berkultivasi untuk menyerap energi spiritual di sekitar mereka. Dewi Lichiling dan para dewa tercengang melihat sosok raksasa yang muncul dari formasi senjata surgawi. Mulut mereka sampai menganga lebar dan tertawa hingga menitikkan air mata. Episode sebelumnya, Raja Asura Long. Episode berikutnya, pertempuran melawan Raja Long kedua.
Pertempuran melawan Raja Long kedua. Aku tidak menyangka kalau sosok raksasa yang muncul persis seperti diriku. Fang Yuan tersenyum lebar. Siluet Fang Yuan sebesar gunung dengan niat tongkat atau energi spiritual yang dipadatkan menjadi tongkat muncul di depannya. Kenapa tidak buat raksasa seperti diriku saja, Bos Fang? Tanya roh beladiri Phoenix melalui telepati. Kalau Phoenix yang muncul pasti hebat dan kuat karena bisa terbang. Cibirnya. Fang Yuan tak menyahut keluhan roh beladiri Phoenix. Dia mulai berkonsentrasi untuk mengendalikan siluet Fang Yuan raksasa itu. Dia juga tidak menyangka energi spiritualnya diserap gila-gilaan. Untung saja ia menggunakan teknik pernapasan alam yang menyerap energi spiritual di sekitarnya. Siluet Fang Yuan raksasa mengayunkan niat tongkat ke arah siluet pejuang Asura, sehingga siluet pejuang Asura segera mengayunkan niat pedangnya menangkis pukulan itu. Namun, tiba-tiba siluet Fang Yuan raksasa melompat ke depan dan meninju wajah siluet pejuang Asura hingga terhempas ke belakang. Permukaan tanah bergetar hebat dan menimbulkan gempa bumi. Fang Yuan menyadari kalau mengendalikan formasi senjata surgawi sendirian lebih efektif daripada berkelompok, karena mereka harus menyatukan pikiran mereka saat mengendalikan siluet raksasa yang setara dengan dewa tertinggi itu. Siluet pejuang Asura yang satu lagi segera menebas siluet Fang Yuan raksasa dari samping, sehingga Fang Ling, Dewa Heqian dan para dewa lainnya menahan napas saking takutnya siluet Fang Yuan raksasa itu akan tertebas. Namun, siluet Fang Yuan raksasa membungkukkan tubuhnya dan mengepal tangannya, kemudian meninju bagian dada siluet pejuang Asura hingga terhempas sejauh 500 langkah dan menabrak gunung hingga gunung itu hancur berkeping-keping. Yai, dewa kipas hebat sekali. Fang Ling bersorak kegirangan. Maju terus dewa kipas. Teriak dewa Heqian. Sial. Kalian hanya bisa mengoceh saja. Gerutu Fang Yuan yang tak menyangka mengendalikan formasi senjata surgawi ternyata memiliki efek samping yang membuat pikirannya kelelahan. Pantas saja formasi senjata surgawi ini digunakan berkelompok. Gumamnya sembari menyeka darah yang keluar dari hidungnya. 100 pejuang Asura yang mengendalikan siluet pejuang Asura raksasa memuntahkan seteguk darah. Mereka menyeka darah dari sudut bibir mereka. Alirkan kembali energi spiritual kalian dan kita harus menyatukan pikiran untuk mengalahkan formasi senjata surgawi itu. Seru salah satu pejuang Asura. Dua siluet pejuang Asura raksasa kembali berdiri dan melesat ke arah siluet Fang Yuan raksasa yang memasang kuda-kuda beladiri sembari memegang erat niat tongkatnya. Sial. Ternyata para pengendali formasi dari pihak dewa lebih hebat dari bawahanku. Gerutu Raja Long. Bantu mereka menghancurkan siluet dewa menjijikkan itu. Seru Raja Long pada binatang spiritual salamander yang langsung melompat ke arah siluet Fang Yuan raksasa. Ingin menghancurkan senjata pamungkas kami. Tidak semudah itu Raja Long. Seru Dewi Li Qiling melempar payung merahnya, yang langsung berubah menjadi payung besi raksasa yang ujungnya tajam bergerigi seperti mata bor atau drill bits. Dalam satu kedipan mata, payung besi itu muncul di depan salamander sebesar gunung dan salamander itu berhenti melompat sembari memuntahkan bola api besar, sehingga payung besi gagal menusuk tubuhnya. Dewi Li Qiling menyerang Raja Long yang masih melayang 50 tombak dari permukaan tanah, kelopak-kelopak bunga mawar melesat seperti ular.
Raja Long mengayunkan pedangnya sehingga energi pedang berbentuk bulan sabit berwarna abu-abu menghancurkan sebagian kelopak-kelopak bunga mawar Dewi Lichiling. Badai kematian. Seru Raja Long sehingga badai pasir mengelilingi tubuhnya dan menghempaskan kelopak-kelopak bunga mawar lainnya yang hampir melukai tubuhnya. Jangan pernah bermimpi melukaiku hanya dengan kelopak bunga jelek ini. Cibir Raja Long yang memiliki tubuh kekar tersebut sembari menatap tajam ke arah perisai berwarna emas di depannya. Badai pasir tiba-tiba muncul menutupi arai bendera surgawi, sehingga para dewa tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar sana. Dewi Lichiling segera menarik artefak payung merahnya dan wajahnya menjadi masam karena badai pasir yang menutupi arai bendera surgawi mengandung energi spiritual ranah keabadian tingkat tinggi, sehingga dirinya terpaksa ikut mengalirkan energi spiritual pada arai bendera surgawi agar perisai itu dapat bertahan lebih lama. Phoenix. Buang debu-debu itu. Nanti wajah tampan siluet diriku tergores. Seru Fang Yuan pada roh bela diri Phoenix. Asia PP Bos Fang. Sahut roh bela diri Phoenix yang sejak tadi ingin membakar salamander tunggangan Raja Long tersebut. Roh bela diri Phoenix membesar sebesar gunung, dia tampak berwibawa seperti Dewi Phoenix yang ia lukai saat di dunia Tianwu dulu. Roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya sehingga badai api langsung menghempaskan badai pasir yang menutupi arai bendera surgawi. Dewi Lichiling terkejut, bukankah seharusnya roh bela diri Phoenix itu membantu Dewa Kipas mengalirkan energi spiritual ke formasi senjata surgawi? Kalau ia berhenti mengalirkan energi spiritual maka formasi senjata surgawi itu akan berhenti bekerja. Aku baik-baik saja. Setidaknya hingga sebatang dupa ke depan. Aku akan menghabiskan energi spiritual di dantianku. Phoenix, bantulah Dewi Lichiling mengusir para asura itu. Fang Yuan memasang ekspresi wajah tabah seperti akan menghilang saja dan terdengar beberapa kali helaan napas panjang yang menandakan ia rela berkorban demi pasukan dewa. Dewi Lichiling mengepal tangannya dan kembali melempar payungnya serta kelopak-kelopak bunga mawar yang melesat seperti ular raksasa ke arah Raja Long. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan pasukan Raja Long. Episode berikutnya. Pertempuran melawan Raja Long ketiga. Raja Long ketiga. Roh bela diri Phoenix sangat senang diberi kesempatan untuk unjuk gigi oleh Fang Yuan, apalagi lawannya kini adalah binatang spiritual yang juga memiliki energi spiritual api sepertinya. Ini ibaratkan pertarungan memperebutkan mahkota api terkuat antara Salamander dan Phoenix. Roh bela diri Phoenix terbang tinggi keluar dari arai bendera surgawi hingga mencapai awan, kemudian ia mengepakkan sayapnya sehingga pedang api menghujani Salamander sebesar gunung yang ada di bawah. Salamander itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan menengadah menatap langit. Dia tampak kesal dan melontarkan bola api ke arah atas untuk menangkis hujan pedang api dari roh bela diri Phoenix. Sepertinya pertarungan ini akan memakan waktu yang sangat lama seperti saat Raja Yan menghadapi Dewa Iblis tertinggi. Ya, saat itu puluhan ribu pejuang Asura juga tewas karena pasukan iblis juga ada ratusan ribu dan maju tanpa takut dengan kematian yang menghantui mereka. Kita harus bersyukur para dewa bertarung secara hati-hati sehingga hanya yang terkuat saja yang ikut bertarung. Kata pejuang Asura yang berada di dalam formasi susunan surgawi. Serang Phoenix itu.
Seru salah satu patriark klan Asura sembari menunjuk ke langit karena ada peliharaan dewa yang keluar dari arai bendera surgawi. Para pejuang Asura yang memiliki senjata jarak jauh segera menyerang roh bela diri Phoenix. Namun, semua serangan mereka dihempaskan oleh badai api roh bela diri Phoenix, sehingga mereka terkejut dan menduga-duga kalau roh bela diri Phoenix memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Long. Jangan gunakan kekuatan penuh. Kamu cukup bertahan atau merepotkan Raja Long saja, kata Fang Yuan melalui telepati pada roh bela diri Phoenix, karena ia takut para dewa nanti mulai curiga dengannya kalau dirinya sebenarnya setara dengan dewa tertinggi. Baik Bos Fang, sahut roh bela diri Phoenix sembari terus menghujani Raja Long dan binatang spiritual salamander dengan hujan pedang api sembari terus terbang dengan kecepatan tinggi menghindari serangan balik dari mereka. Raja Long terus menggagalkan semua serangan Dewi Li Qiling, baik payungnya yang berubah menjadi payung besi besar atau kelopak-kelopak mawar merahnya, tak ada satu pun yang berhasil melukainya. Hal sebaliknya juga terjadi pada Raja Long, saat ia ingin menyerang roh bela diri Phoenix maka Dewi Li Qiling selalu merepotkannya karena terus menyerangnya dengan kelopak-kelopak bunga mawar yang menyebalkan itu. Fang Yuan mengirim suara telepati pada Fang Ling untuk menggunakan teknik hukum ruangnya memindahkan siluet Fang Yuan raksasa ke belakang Raja Long saat ia lengah. Fang Ling berhenti mengirim energi spiritualnya pada arai bendera surgawi dan menonton pertarungan yang terjadi di luar arai bendera surgawi itu. Gerakan siluet pejuang Asura raksasa mulai melambat. Sepertinya mereka mulai kelelahan karena energi spiritual mereka terkuras banyak oleh formasi darah Asura. Bersiaplah ayah, seru Fang Ling melalui telepati. Siluet Fang Yuan raksasa mengayunkan niat tongkatnya ke arah depan padahal siluet pejuang Asura berjarak cukup jauh darinya. Boom! Permukaan tanah hancur berkeping-keping oleh pukulan niat tongkat siluet Fang Yuan raksasa. Raja Long yang tak menyadari kehadiran siluet Fang Yuan raksasa itu dibenamkan ke dalam tanah hingga ke kedalaman 1000 langkah. Masukkan bola api ke dalam lubang itu. Seru Fang Yuan pada roh bela diri Phoenix karena ia yakin Raja Long pasti akan menggunakan energi spiritual pasir untuk memantulkan serangan yang masuk dari lubang tempat ia dibenamkan. Para pejuang Asura terkejut melihatnya, dua siluet pejuang Asura segera melesat untuk mencegah siluet Fang Yuan menyerang Raja Long yang sedang dibenamkan ke dalam tanah itu. Binatang spiritual salamander sebesar gunung juga melompat ke arah siluet Fang Yuan raksasa. Boom! Permukaan tanah bergetar hebat dan meledak akibat bola api roh bela diri Phoenix berbenturan dengan energi spiritual pasir Raja Long. Ah! Sakit! Teriak Fang Yuan. Ternyata rasa sakitnya ikut ditransfer ke operator formasi ini. Gerutunya karena kepala siluet Fang Yuan raksasa diterkam oleh binatang spiritual salamander. Dua siluet pejuang Asura menebas bagian dada dan punggungnya, sehingga siluet Fang Yuan raksasa itu hancur berkeping-keping. Fang Yuan memuntahkan seteguk darah dan tersungkur ke permukaan tanah karena merasakan sakit yang sangat mengerikan. Sudah lama aku tidak merasakan rasa sakit seperti ini. Gerutunya sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Sang pahlawan akan membantu Bos Fang. Roh bela diri Phoenix terbang menukik dengan kecepatan tinggi ke arah binatang spiritual salamander. Dia mencengkram bagian leher binatang spiritual salamander dan membawanya terbang tinggi ke langit, kemudian menghilang dari pandangan semua yang ada di sana.
Fang Yuan mengerutkan keningnya setelah mengetahui niat roh bela diri Phoenix karena pikiran mereka terhubung. Dasar ayam nakal. Gumamnya menggelengkan kepala karena roh bela diri Phoenix berniat membuang binatang spiritual salamander ke wilayah pasukan iblis. Raja Long muncul dari kawah besar akibat ledakan tadi. Ekspresi wajahnya masam karena di sekitarnya ternyata telah berubah menjadi hamparan kelopak-kelopak bunga mawar. Dewi Li Qiling keluar dari arai bendera surgawi dengan sudut bibir tersenyum menggoda seperti para wanita di rumah bordil yang menggoda pelanggannya. Bergerak sedikit saja, maka tubuhmu akan menjadi tukang belulang raja. Long. Godanya. Sementara puluhan ribu pejuang Asura yang tersisa menjadi panik, karena bila Raja Long mati maka mereka akan dihancurkan dengan mudah oleh Dewi tertinggi itu seperti membalikkan telapak tangan saja. Raja Long mengepal tangannya dan menggertakkan gigi. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya karena bila Dewi tertinggi ini ingin membunuhnya maka ia sudah mati sejak tadi. Namun, ia tidak melakukannya yang berarti ada yang diinginkan oleh Dewi itu darinya. Mudah saja. Kami para dewa tidak menginginkan pertumpahan darah ini terus berlanjut. Bersumpahlah untuk mengakhiri perang ini dan kembali ke wilayah utara. Hiduplah dengan damai, perang ini sia-sia saja. Tanah terlarang sebentar lagi akan lenyap. Demi anak-anak, keluarga atau masa depan Asura lebih baik menyerah saja. Dewi Li Qiling berkata dengan ekspresi wajah serius dan tak lagi senyuman yang menjengkelkan seperti tadi. Raja Long terkejut mendengarnya, kalau tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang telah dihancurkan oleh dewa maka Asura tidak akan memiliki pelindung kuat yang selama ini menjadi tameng mereka saat berhadapan dengan para dewa di dunia abis ini, karena gara-gara tanah suci istana surgawi. Tanah terlaranglah para dewa tertinggi tidak pernah menginjakan kaki di dunia abis dan surga hanya mengirim dewa tingkat rendah saja untuk menjaga wilayah tengah. Dari awal Raja Long sudah curiga kalau tanah terlarang mungkin sudah hancur, karena tiba-tiba saja ada dewi tertinggi yang muncul di dunia abis. Padahal Asura dan dewa sudah berperang berkali-kali, dan surga tak pernah menurunkan dewa tertinggi walaupun pasukan dewa kalah dalam perang itu. Inilah pertama kali terjadi dewa tertinggi dan dewa iblis tertinggi bermunculan di dunia abis. Raja Long kemudian menarik napas dalam-dalam dan menengadah menatap langit. Baiklah, aku Raja Long, salah satu Raja Asura, akan menarik diri dalam perang ini. Namun, aku tak bisa menjamin pasukan Raja Asura lain akan menyerah. Tolong bila mereka terus melawan jangan bunuh keluarga mereka di wilayah utara. Para pejuang Asura terkejut mendengar keputusan yang dibuat oleh Raja Long. Banyak pejuang Asura yang menangis, padahal kemenangan pejuang Asura sudah di depan mata. Mereka memukul mundur pasukan dewa dan pasukan iblis dengan mudah. Namun, hanya dengan perang yang tidak sampai dalam satu batang dupa ini mereka langsung kalah dan dipaksa menyerah. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan Raja Long kedua. Episode berikutnya. Raja Long menarik diri dari medan perang. Fang Yuan. Raja Long menarik diri dari medan perang. Raja Long segera mundur sembari sesekali menatap ke belakang karena tunggangannya tak kunjung kembali setelah dibawa terbang oleh Phoenix tadi. Dewi Li Qiling langsung menghela napas panjang setelah Raja Long pergi. Dia menyeka keringat yang membasahi wajahnya dan tidak menyangka akan memenangkan pertarungan ini dengan cepat.
Dewi Li Qiling menatap Fang Yuan yang terlihat pucat dan lemah. Berkat Fang Yuan lah mereka memenangkan pertarungan melawan pejuang Asura tadi, karena berkat Fang Yuan yang tiba-tiba muncul di belakang Raja Long lah akhirnya ia bisa memaksa Raja Asura yang kekuatannya setara dengan dewa tertinggi tersebut. Oh, ya. Apakah ia memiliki teknik hukum ruang atau menggunakan jimat teleportasi makanya tiba-tiba muncul di belakang Raja Long? Gumam Dewi Li Qiling penasaran. Lupakan saja, pikirnya lagi dan melempar pil surgawi pemulihan kekuatan karena tubuh Fang Yuan terlihat kelelahan. Fang Yuan langsung menangkap pil surgawi itu dan segera menelannya, kemudian ia duduk bersila menyerap esensi dari pil surgawi tersebut walaupun sebenarnya ia berpura-pura kelelahan saja. Kita istirahat selama 1 batang dupa sebelum melanjutkan memasang arai bendera surgawi hingga perbatasan wilayah timur. Seru Dewi Li Qiling sembari menatap lurus ke arah luar arai bendera surgawi. Semoga saja Raja Asura lainnya memilih mengundurkan diri setelah mengetahui rekan mereka mundur. Aku takut salah satu di antara mereka juga telah bertarung melawan Dewa Xuanji. Karena Dewa Xuanji mengarah ke utara dan sisi barat. Fang Ling menggelengkan kepala melihat tingkah ayahnya, sedangkan Dewa Heqian tampak khawatir karena dia terlihat kelelahan. Namun, ia juga sangat kagum pada Dewa Kipas itu karena berkontribusi besar dalam mengalahkan pasukan Asura tadi dan yakin di kehidupan sebelumnya Fang Yuan itu adalah kultivator hebat yang terkuat di dunianya. Roh bela diri Phoenix telah terbang sangat jauh ke wilayah selatan dan bingung di mana akan menjatuhkan binatang spiritual salamander. Dia terus terbang dan melihat kabut yang memancarkan energi spiritual iblis yang sangat besar. Dia yakin di bawah sana mungkin ada iblis atau dewa iblis yang sangat kuat, karena ia saja merasa ketakutan dengan aura yang terpancar dari kabut itu. Kemudian ia menjatuhkan binatang spiritual salamander sebesar gunung itu di sana. Roh bela diri Phoenix kemudian memudar menjadi ketiadaan karena ia mengirim suara telepati pada Fang Yuan untuk mengembalikannya ke dalam dantiannya. Musuh datang dari langit. Bersiap bertarung. Laporkan pada Dewi Iblis Mogongni ada musuh yang memiliki aura kuat muncul dari langit. Jangan lapor pada Dewi Iblis gila itu. Dia pasti akan mengabaikan kita. Lapor pada Dewa Iblis Gao Yuan saja. Jangan lapor pada Dewi Iblis gila itu, dia pasti akan mengabaikan kita. Lapor pada Dewa Iblis Gao Yuan saja. Pasukan iblis panik saat merasakan aura binatang spiritual salamander yang setara dengan Dewa Iblis tertinggi tersebut. Ribuan iblis langsung dihancurkan oleh binatang spiritual salamander yang langsung mengamuk karena tidak melihat keberadaan tuannya, dan merasakan aura permusuhan dari pasukan iblis. Dewa Iblis Gao Yuan yang mendapat laporan tentang binatang spiritual salamander yang mengamuk di halaman istana iblis segera turun tangan melawan salamander itu. Dia tak ingin salamander itu menghabisi pasukan iblis yang sebentar lagi akan berangkat untuk menyerbu pasukan dewa atau asura. Sial! Keparat mana yang telah mengirim kadal sialan ini? 4 Dewa Iblis Gao Yuan setelah membunuh binatang spiritual salamander dan mengambil inti silumannya. Ambil ini. Serap inti siluman itu. Mana tahu kamu mendapatkan pencerahan dan menerobos menjadi Dewa Iblis tertinggi. Dia melempar inti siluman salamander pada tangan kanannya yang merupakan Dewa Iblis tingkat menengah. Hachim!
Fang Yuan bersin saat sedang bermeditasi dan ia menggosok hidungnya yang terasa gatal. Bajingan mana lagi yang menjelek-jelekkan dewa yang baik hati ini? Gerutunya. Dewa Heqian mengerutkan keningnya, tetapi ia lalu sadar kalau dewa yang satu ini memang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh dewa. Bagaimana kondisimu, Dewa Kipas? Apa kamu baik-baik saja? Fang Yuan memegang dadanya dan berkata, aku hanya kelelahan saja akibat efek samping dari menggunakan formasi senjata surgawi tadi. Sial. Cukup sekali ini saja aku menggunakan formasi mengerikan itu. Dewa Heqian tersenyum melihat ekspresi wajah Fang Yuan yang sedang kesal itu. Dia terlihat seperti iblis saja bukan seperti dewa. Ternyata Dewi Ling bisa menggunakan hukum ruang ya seperti Dewi Liu Ruxu. Jangan-jangan kamu keturunannya di kehidupan sebelumnya. Dewi Luoyan tiba-tiba menghampiri mereka dan duduk di sebelah Fang Ling. Dewi Yan menyadari Dewi Ling menggunakan teknik hukum ruang tadi. Tanya Fang Yuan terkejut dan curiga selama pertarungan tadi Dewi Luoyan malah fokus memperhatikan Fang Ling daripada pertarungan dirinya atau pertarungan Dewi Li Qiling. Dewi Luoyan tersenyum dan berkata, kan, aku berada di sebelah Dewi Ling saat kami para dewa tingkat menengah dan dewa tingkat rendah mengalirkan energi spiritual pada arai bendera surgawi tadi. Dewi Ling hebat sekali, kalau dilatih langsung oleh Dewi Liu. Tidak tertarik. Setelah Fang Ling sebelum Dewi Luoyan selesai berbicara, sehingga murid dari Tanah Suci Istana Surgawi. Istana Teratai Putih itu tersenyum masam karena mendapatkan penolakan secara langsung. Sudahlah jangan pisahkan kami Dewi Yan, kecuali... Sudut bibir Fang Yuan memancarkan seringai nakal. Aku menjadi murid laki-laki satu-satunya di Istana Teratai Putih, hahaha. Mana mungkin kami menerima dewa laki-laki apalagi dewa seperti kamu. Sahut Dewi Luoyan sembari menunjukkan ekspresi wajah jijik, sehingga Fang Yuan sangat kesal karena ini pertama kalinya ada wanita yang tidak terpesona pada ketampanannya. Episode sebelumnya. Pertempuran melawan Raja Long ketiga. Episode berikutnya. Masalah baru muncul lagi.